Seorang pekerja ahli daya di PT Kilang Pertamina Internasional bernama Adi Cahya Purwanto dilakukan PHK sepihak. Dirinya menilai PHK yang dilakukan mendadak dengan surat yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan prosedur. Ia telah mengadukan kejadian ini kepada kuasa hukumnya. Seorang pekerja ahli daya di PT Kilang Pertamina Internasional bernama Adi Cahya Purwanto dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak melalui PT Yakespena. Menurutnya, ini tidak sesuai prosedur karena surat PHK tertulis tanggal 31 Desember 2023, namun baru diberikan pada 21 Mei 2024. Bahkan, tidak jelas kapan PHK itu mulai berlaku. Hal itu menimbulkan polemik yang besar. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap PHK harus diawali dengan pemberitahuan minimal 14 hari sebelumnya. Namun dalam kasus Adi, surat diserahkan secara tiba-tiba tanpa kejelasan waktu PHK berlaku. Kejadian ini menjadi sorotan tajam dari Federasi Serikat Buruh atau FSB Migas Kabupaten Cilacap. Kejadian membuat Adi bersama keluarganya mencari keadilan dengan long march dari Cilacap ke Jakarta. Dirinya yang sudah mengabdi 12 tahun harus kehilangan pekerjaan di usia 40 tahunan dengan 2 anak yang masih menempuh pendidikan. Maka dari itu, karena tidak ada kejelasan, kami satu keluarga melakukan long march. Perjalanan long march itu sudah kami tempuh dan sudah sampai di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Kami dijemput oleh kedua orang tua untuk pulang, untuk menarik langkah kami dan menyerahkan permasalahan ini kepada kuasa hukum kami, Bapak Joko Susanto beserta tim. Kasus ini bermula dari surat pengembalian tenaga kerja oleh user di lingkungan Pertamina kepada Human Capital yang kemudian diteruskan kepada vendor penyedia tenaga kerja. Alasan pengembalian adalah dugaan indisipliner. Namun, menurut FSB Migas, proses yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan. Anggota kami atas nama Adi Cahya Purwanto ini sudah 12 tahun bekerja sebagai tenaga ahli daya di lingkungan PT KPI Pertamina Cilacap. Tentunya masa kerja yang tidak singkat dan sekarang usia yang bersangkutan sudah kepala 4. Tentunya andai kata harus kehilangan pekerjaan dengan cara seperti ini akan mengalami kesulitan untuk hidup di masa-masa kedepannya. Sementara itu yang bersangkutan masih mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. Tentunya ini akan sangat terancam sekali kelangsungan sekolah dari anak-anak. Kemudian permasalahan ini bermula pada saat adanya surat pengembalian tenaga kerja dari pengguna. Pengguna itu adalah user di lingkungan Pertamina kepada HC selaku fungsi pengelola tenaga outsourcing di Pertamina. Adapun alasan yang disampaikan oleh user tersebut ke HC selaku pengelola adalah yang bersangkutan terindikasi melakukan pelanggaran berupa indisipliner. Long march yang dilakukan bersama keluarganya berlanjut hingga perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namun karena permintaan orang tua, Adi dan keluarganya akhirnya menghentikan langkah dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada kuasa hukumnya Joko Susanto. Dari Banyumas, tim liputan Satelit TV mewartakan.